Lihat keadaan membaik. Tahun 2022 aja pertumbuhan DPK-nya 9,1%. Tahun 2023 kita perkirakan akan sama, mendekati 10%. Jadi kondisinya baik. Kalau untuk LPS sendiri, kita perkirakan sedikit sekali bank yang akan jatuh tahun ini, mungkin hampir nggak ada. Jadi premi kita naik dengan cukup signifikan. Kalau kita lihat premi dengan hasil investasi kita mungkin bisa bertambah aset LPS itu sekitar 25 triliun tahun 2003, sehingga totalnya bisa mencapai 201 triliunan lah. Jadi uang kita semakin besar untuk menjaga stabilitas, bukan menjaga uang nasabah kalau ada bank yang jatuh. Jadi kalau Anda punya uang di bank, nggak usah takut. Sekarang saya lebih kuat menjamin Anda. Oke, baik, begitu ya, lebih kuat begitu tadi peran dari LPS juga. Nah, kemudian di satu sisi juga apakah LPS masih akan memberlakukan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi sendiri begitu seiring dengan PPKM yang sudah dicabut? Iya, kita melihat sistem keuangan masih membutuhkan itu, dan kita akan perpanjang 2 periode lagi, semester ini dan semester depan hingga akhir tahun 2023 itu masih kita jalankan. Jadi sudah 7 periode berturut-turut kita jalankan. Ini untuk membantu likuiditas sistem bank-bank yang membutuhkan. Kalau yang nggak butuh sih nggak apa-apa. Tapi saya pikir masih ada yang akan memanfaatkan hal itu. Baik, nah kalau kita berbicara balik lagi mungkin ke perbankan begitu likuiditas sendiri disebutkan juga banyak yang memprediksikan bahwa DPK di tahun 2023 ini akan berkurang, tapi di satu sisi juga pertumbuhan kredit juga masih akan baik bahkan hingga double digit begitu, masih double digit tahun ini. Nah ini seperti apa Anda melihat likuiditas dari perbankan terkait dengan proyeksi ini? Kalau kita lihat likuiditas perbankan amat bagus. Kalau kita lihat angka-angka di atas kertas mereka, AL per NCD itu salah satu indikator likuiditas itu mencapai 137%. AL per DPK, alat likuidit per DPK ya, mencapai 31%, dan loan to deposit ratio masih 78,78%. Jadi perbankan cukup liquid dan mereka masih punya ruang lebih banyak punya ruang besar untuk memberikan pinjaman, karena loan to deposit ratio-nya baru 78%, masih rendah sekali. Harusnya kalau keadaan ekonomi mulai bagus, itu di atas 90% biasanya, kadang-kadang lebih. Tapi ini menunjukkan masih ada ruang yang cukup besar untuk mendorong perekonomian. Itu indikator di atas kertas, itu seringkali salah, karena biasanya backward looking, kadang-kadang juga disembunyi-sembunyi sama banknya. Tapi kalau kita lihat indikator yang betul, saya suka melihat base money, atau pertumbuhan primary money, atau kita bilang ya base money, uang primer lah kalau bahasa Indonesianya. Itu betul-betul indikator awal yang menunjukkan policy terhadap likuiditas seperti apa. Itu waktu krisis kemarin 2020 sempat minus 15% lebih, artinya uang kering di sistem, walaupun banknya ngaku punya banyak duit ya, tapi di sistemnya kering, makanya banyak bank yang goyah pada waktu itu. Sekarang sejak Mei 2021 sudah tumbuh positif, sekarang di level 29%. Artinya bank akan punya uang yang real di tangan mereka, bukan di BI, di tangan mereka ya. Yang terpaksa akan mereka harus carikan tempat untuk penyaluran dalam bentuk kredit. Kalau enggak mereka akan rugi karena mereka harus bayar deposito tapi nggak ada return. Ini yang real likuiditas di pasar yang saya pikir masih amat cukup untuk pertumbuhan ekonomi level ini. Dan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan 2003 dengan amat baik. Baik. Kalau 23%, harus 29%, maksudnya pertumbuhan kreditnya akan double digit menuju ke atas. Pada waktu itu ekonomi kita akan tumbuh lebih cepat lagi. Jadi saya melihat dengan kondisi likuiditas yang sekarang, perbankan sudah siap mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih cepat. Kalau ada global shock ya paling melambat, tapi kita nggak akan resesi. Ya tinggal disalurkan kepada sektor-sektor mana saja gitu yang bisa menjadi pendukung pertumbuhan gitu ya. Kita percaya orang-orang bank ini pintar, kalau dipaksa mikir. Kalau dimanja ya mereka nggak mikir. Tapi kalau mereka terpaksa mikir, mereka akan mencari tempat-tempat yang paling menjanjikan. Ini terlihat dari rekod keuntungan mereka selama berapa tahun terakhir ini kan, walaupun gonjang-ganjing. Jadi kuncinya adalah kita akan memaksa perbankan berpikir untuk menyalurkan kredit dan untuk memajukan perekonomian Indonesia. Oke, baik. Nah,
Kita beralih ke topik lainnya begitu Pak ya. Ini salah satu cara LPS untuk merayu eksportir ini tidak membawa kabur dolar begitu disebutkan juga dari DHE sendiri. Kita ketahui dari BI juga sudah mengeluarkan instrumen untuk menarik DHE masuk ke dalam negeri, dan di satu sisi juga LPS sudah memutuskan untuk tidak mengenakan premi terhadap devisa hasil ekspor ini juga karena di satu sisi juga tidak masuk ke dalam DPK begitu Pak ya. Nah, tapi ada yang mengatakan, ekonom yang menyebutkan begitu bahwa harusnya ini dijamin oleh LPS begitu agar ada rasa safety yang dimiliki oleh para eksportir. Seperti apa tanggapan Anda, Pak? Kalau mereka minta jaminan, paling dijamin maksimum 2 miliar. Untuk eksportir sumber daya alam, nggak seberapa itu. Jadi yang saya dengar dari mereka adalah bukan itu yang mereka minta. Mereka minta dalam bentuk lain. Kalau uangnya tidak kita jamin, kita tidak kenakan premi, maka ada tambahan semacam insentif ke mereka sebesar 20 basis point. Sehingga nanti Bank Sentral kita bisa memberikan return ke mereka dengan bunga yang lebih kompetitif dengan bunga di Singapura misalnya. Jadi kebijakan Bank Sentral selalu kita dukung, walaupun kita sempat debat di dalam, tapi ruang untuk membebaskan itu terbuka lebar, dan kita sudah putuskan dan kita akan lakukan. Oke, agar tadi meningkatkan profit juga begitu Pak ya, ataupun juga tadi lebih menarik ya bagi para eksportir ya Pak? Iya, untuk ekspornya jadi ada tambahan 20 basis point sehingga BI bisa ngasih return tambahan 20 basis point dari uang yang harusnya ditarik LPS tapi nggak dijamin juga ya. Saya pikir fair lah. Oke, baik.